Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan membahas kalor, lebih tepatnya kita akan lebih membahas pada grafik kalor. Ya, kalian bisa lihat di slide yang telah diberikan. Ya, di sini telah diberikan ada grafik kalor dengan garis-garis yang berbeda-beda warnanya. Ya, fungsinya supaya kalian lebih bisa mengetahui ya, bagian-bagian mana, garis mana yang sedang kita bahas. Oke, pertama-tama mari kita bahas, pasti kita mulai dari garis A. Ya. Kalau dari slide ini, berarti garis A kalian bisa lihat nih yang warna biru dengan ada tulisan Q1. Ya. Kita akan melihat dari garis A sampai ke B. Ya. Dari A ini sampai ke B. Nah, karena di A ini tidak ada angkanya, misalnya ya, kita permisalkan saja. A itu karena dia ada di bawah 0, ya, ini kalian bisa lihat yang vertikal ke atas nih ada 0, ada 100, itu berhubungan dengan suhu ya. Suhu. Berarti karena garis A start awalnya dia di bawah 0, berarti bisa kita simpulkan bahwa angkanya itu pasti minus ya. Misalnya minus 20 derajat Celcius ya. Oke. Dari A-nya min nih ya anak-anak ya, A-nya min. Minus 20 derajat Celcius, itu A. Lalu di B, kalian bisa lihat B itu ada di garis 0 suhunya. Nah, dari min 20 jadi 0, suhunya berubah ya. Dari min 20 jadi 0, suhunya berubah. Berarti kalor di bagian ini digunakan untuk menaikkan suhunya. Ya, dari minus tuh, ya dari min. Sudah jelas warna merah ya, dari minus menjadi 0. Nah, berarti rumus kalor mana yang kita pakai? Berarti rumus kalor untuk menaikkan suhu ya, yaitu MC delta T. Nah, kalian bisa lihat di sini diberikan keterangan C-nya kalor jenisnya S. Why? Kenapa S? Ya, karena kalau misalnya kita lagi membahas tentang air ya, anak-anak, kalau kita lagi membahas air, ini grafiknya tentang air, itu artinya kalau air suhunya di bawah 0, ya, air suhunya di bawah 0 nih, min 20, pasti dong air itu nggak mungkin bentuknya cairan ya, pasti bentuknya es ya, pasti bentuknya es. Nah, makanya di sini C-nya dipakai CS ya, harus diingat C-nya S karena Q1 itu masih dalam bentuk wujud S. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lihat garis selanjutnya B sampai C ya. Ini di sini warna biru muda banget ya, hampir tidak kelihatan tulisan Q2-nya. Ini ada tulisan Q2 ya anak-anak ya, B sampai C. Nah, kalian bisa lihat B itu di 0, C juga di 0 ya, mendatar dia garisnya ya. Suhunya di 0 di B, C juga di 0. Nah, suhunya berubah nggak? Tidak ya? Kan sama-sama di 0, mendatar garisnya. Berarti kalor itu tidak digunakan buat diubah suhunya. Tapi di sini kalor digunakan untuk merubah wujud, ya, merubah wujud. Alias disinilah di B ke C ini kalor laten berlaku. Ya, kalor latennya yang mana? Kan ada dua ya. Ada yang menguap, ada yang meleleh. Nah, kalor laten yang dipakai kalian bisa lihat nih keterangannya. Mengubah wujudnya S jadi air ya. S jadi air. Berarti kita gunakan M kali L. Ya, tuh. Q2 tuh M kali L ya. Jadi kalor laten yang dipakai itu meleleh ya. S jadi air. Kenapa S jadi air ya? Mungkin yang bingung, kenapa kok S jadi air? Kenapa nggak yang menguap? Nah, jadi kalian bisa lihat. Tadi Q1 bentuknya S ya, anak-anak ya. Q1 bentuknya S. Masuk ke Q2 bentuknya, nah, berarti nggak mungkin tiba-tiba jadi air dong ya. Berarti dari es ini kita harus ubah jadi air dulu. Nah, gimana caranya? Berarti harus dilelehkan dulu ya. Es berubah jadi air ya. Dilelehin dulu. Nah, makanya Q2 pakai M kali L ya, kalor laten berlaku. Next. Selanjutnya ya. Garis selanjutnya adalah dari titik C ya, sekarang nih anak-anak ya, dari titik C sampai ke D ya, warna pink agak ke
merah tuahan ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya, tadi Q2 itu adalah proses perubahan es jadi air. Berarti kalau udah di C mau naik ke D, logikanya udah jadi air dong, ya. Kan udah berubah dia di Q2 ya. Dia sudah berubah di Q2, es jadi air. Udah berubah dia. Nah, berarti di Q3 pasti udah jadi air. Nah, masalahnya kita lihat Q3 C dari C ya, C-nya di 0. D-nya di 100. Nah, D-nya di 100. Oh, berarti suhunya berubah nih, ya. Berarti kalor digunakan untuk menaikkan suhunya. Dari mana? Sekarang dari 0. Nah, jadi suhu tertentu ya, bisa 50, bisa 20. Kalau di grafik ini berarti 100 ya. Jadi 100. Nah, berarti kita pakai rumus kalor yang untuk mengubah suhu. MC delta T. Nah, kalian bisa lihat C-nya beda ya sama yang tadi ya. Ini kita pakai C air ya, kan sudah jadi air dia. Oke, selanjutnya tadi kan C ke D. Nah, berarti selanjutnya kita lihat dari D ke E ya, dari D ke E, dari D sampai E. Nah, kalian bisa lihat nih, di warna pink ini ya, pink neon. D itu di suhu 100, E juga suhu 100 ya, mendatar nih, mendatar. Berarti sama dong, D 100, E 100 ya suhunya. Nah, suhunya sama. Berarti nggak bisa pakai rumus kalor mengubah suhu ya. Kita nggak bisa pakai MC delta T. Kenapa? Karena kalor di sini yang digunakan adalah kalor laten. Ya. Di mana kalor yang di sini adalah mengubah wujud lagi. Ya, mengubah wujud lagi. Wujud mana yang diubah? Nah, sekarang kita lihat. Kan udah jadi air nih. Air di suhu 100, kalau berarti ini dipanasin ya. Air dipanasin nih ya. Ini grafik air ya, air dipanaskan di suhu 100 sudah blubub-blubub ya, udah sampai menguap dia. Nah, berarti di Q4 kita pakai kalor untuk mengubah air jadi uap. Nah, itu kalor laten yang menguap. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kalau kalian lihat ya, yang mendatar itu pasti kalau laten ya. Lihat nih. Es jadi air jadi uap, itu ada di mendatar-mendatar nih. Garis B ke C, D ke E ya, itu garis yang mendatar-mendatar. Nah, berarti yang MC delta T itu yang miring-miring. Nah, miring-miring. Berarti kalian bisa tahu nih ya, berarti Q5 nah miring kan ya. Nah, dari suhu 100 menjadi suhu tertentu di atas. Berarti kita pakai M kali C kali delta T lagi untuk Q5. Nah, jadi miring mendatar, miring lagi ya. Semua yang miring pasti MC delta T. Tapi hati-hati C-nya ya. Kalau dia masih di bawah 0 suhunya, logikanya masih es dong. Nah, berarti C-nya pakai es. Di atas 0, tapi di bawah 100, air. Lebih dari 100, berarti ini udah jadi U. Wah, ini C-nya CU. Wah. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat contoh soalnya biar kalian lebih mengerti. Diberikan grafik seperti ini ya, anak-anak ya. Ada min 15, 50, ini untuk suhunya. Ada 0 juga untuk suhunya. Ya, ini suhu. Dalam keadaan Celcius. Oke, kita lihat ceritanya. Berapakah jumlah kalor, anak-anak? Ya, jumlah nih. Ya, jumlah kalor yang diperlukan untuk mencairkan es. Nah, jelas ya. Es bersuhu 15. Oke, berarti di Q1 ini adalah es ya, jelas. Es. Bermasa 100 gram. Menjadi air bersuhu 50 derajat Celcius. Menjadi air nih. Berarti di Q3 jelas ya di sini jadi air. Nah, awalnya es menjadi air berarti ada perubahan dong. Ya, perubahannya ada di Q2 ya. Es jadi air itu ada di Q2. Nah. Oke, sekarang kita lihat. Bermasa 100 gram. Nah, ini gram nih anak-anak ya. Gram harus kita ubah nih jadi kilo. Kenapa? Karena kalian bisa lihat ini suhu grafik. Nah, oke. Kalian bisa lihat nih. Kalor lebur es ya, kalor lebur ya, alias kalor leleh L.
ya, kalor lebur S. Tuh, kalau misalnya lihat di ceritanya 340.000 joule per kilo. Nah, ini harus sama nih ya. Gram harus dijadikan kilo ya. Kalor jenis. Nih, kalor jenis C. S 2100, ada juga kalor jenis lagi. Ya, kalor jenis itu C. Yang lupa apa itu kalor jenis bisa lihat di video kalor ya. Coba dilihat lagi kalau kalian lupa. Jadi C itu adalah kalor jenis. Kalian bisa lihat diberikan ada es dan air ya. Nah, semuanya dalam bentuk kilo, berarti yang gram ini harus diubah dong ya. Jadi kilogram, 0,1 kilogram. Nah, pertanyaannya kalian bisa lihat ya, jumlah kalor. Jumlah berarti kalor yang pertama kan dari grafik yang warna merah tuh, garis warna merah, Q1. Yang warna hijau, Q2. Yang warna apa namanya? Kuning, Q3. Nah, ini dijumlahin. Nah, berapa ya kalornya? Nah, jadi kalian harus cari satu-satu, Q1, Q2, Q3. Kalau sudah hafal, pasti tahu ya Q1 dan Q3 pakai MC delta T. Q2 pakai M kali L. Tapi kalau yang belum, nah kita lihat satu per satu. Oke, kita mulai dari Q1 dulu ya. Kita mengerjakan dari Q1, yaitu dari paling bawah. Kalian bisa lihat di garis merah, tadi kita sudah menandai ya, bahwa dia tuh masih S bentuknya. Jelas ya. 15 derajat, mencairkan S tuh dari soal ya. Coba baca soalnya lagi. Jadi, Miss tahu S dari mana, coba lihat di soalnya ya. Oke, Q1 berarti dari min 15 menjadi 0. Ya, menjadi 0. Suhu berubah dong. Nah, kalau suhu berubah berarti kita pakai rumus MC delta T. Nah, delta T-nya dari min 15 jadi 0 ya. Ini di garis Q1 ya. Lihat garis Q1. Jangan lihat sampai 50-nya, no. Lihat Q1-nya. Oke, berarti karena delta T-nya dari min 15, berarti min 15 itu adalah T1, menjadi 0, berarti dia 0 itu adalah T2. Nah, kalau ditulis delta T-nya, ya, kalau ditulis delta T-nya artinya adalah T2 min T1. 0 dikurang min 15, ya. 0 dikurang min 15. Min ketemu min jadi positif 15. M-nya 0,1, jangan lupa kita pakai yang 0,1 kilogram. C-nya CS ya, dalam keadaan masih S nih. C-nya pakai S. 2100. Jangan salah masukin angka ya, bukan 4200. Lihat, Q1 lihat tandanya S. Tuh, sudah kita buat S ya. Oke, kemudian kita tinggal kalikan biasa 0,1 kali 2100 kali 15 ya. Ingat 15 dapat dari delta T-nya, ini sudah dituliskan ya warna merah. 0 dikurang min 15. Dapat 3150 joule ya, itu untuk Q1. Sekarang kita beralih ke Q2. Garis warna hijau. Oke, berarti Miss juga menggunakan warna hijau nih bolpennya apa? Biar menandai, biar lebih kelihatan di kalian ya. Oke, warna hijau kalian bisa lihat nih, Q2 mendatar ya. Awalnya 0, akhirnya juga 0 ya di warna hijaunya ya. Nah, dan kita juga sudah menandai bahwa itu adalah perubahan dari es jadi air. Nah, berarti kalor laten dipakai. Kalor latennya mana? Es jadi air kan mencair ya. Nah, es jadi air nih, mencair. Berarti kita pakai M kali L. Nah, M-nya 0,1, L-nya 340.000. Berarti kalau dikalikan jadi 34.000 joule. Tadi L-nya 340.000 ya. Oke, seperti itu. Next, Q3 kita kembali lagi melihat yang miring nih, ya anak-anak ya. Startnya dari 0, garis kuningnya berhenti di 50. Berubah ya suhunya. Nah, berarti MC delta T kita pakai. Dengan delta T dari 0 ya, garis kuningnya awal. Dari 0
berarti ini T1 menjadi 50. Menjadi nih, berarti ini T2. Ya, lihat dari grafiknya ya, perhatikan grafiknya. Jadi kalian bisa lihat, oh berarti Q1 dan Q3 delta T-nya beda dong, Miss. Beda. Ya, tahu dari mana bedanya? Lihat grafik. Ya, perhatikan grafik. Ini grafiknya sudah dibuat dengan warna berbeda biar kalian tuh bisa melihat dengan jelas perbedaannya. Oke, berarti untuk yang Q3 delta T-nya adalah ya dari 0 menjadi 50. Berarti 50 kan T2. Dikurangin T1-nya 0. Nah, 50 kurang 0, 50. M-nya 0,1, C-nya, nah kita udah pakai air sekarang ya di sini. C-nya kita pakai air, bukan S lagi ya. Kenapa? Karena di Q2 kan udah berubah jadi air ya. Q2 udah dilewati Q2 nih. Nah, jadi sudah berubah jadi air. C-nya jadi C air. 4.200 kali 50, 21.000 joule. Oke ya. Kemudian Q1 udah dapat, Q2 udah dapat, Q3 udah dapat, berarti kita bisa menjawab ya, berapakah jumlah? Nah, tinggal dijumlahin aja. Hati-hati penjumlahannya ya. Yang Q1 tuh cuma 3.000 ya anak-anak ya, sementara yang lain tuh puluhan. Nah, berarti kalau dijumlahkan 3.150 tambah 34.000 tambah 21.000 berarti menjadi 58.150 joule. Nah, ini ya hasilnya ya. Jadi dengan 58.000 joule, es bisa diubah jadi air. Tapi air suhu cuma 50 aja. Seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya kalian masih bingung, coba diulang lagi ya videonya. Kita next ke soal berikutnya. Perhatikan grafik ya, seperti tadi grafik yang ke atasnya vertikal itu membahas suhu, ya membahas suhu. Suhu satuannya kita pakai Celcius aja biar kalian tidak usah ubah-ubah satuan lagi, Celcius saja. Berapakah jumlah? Nah, kembali kita menjawab jumlah ya. Jumlah kalor yang diperlukan untuk untuk mencairkan es. Es ya, bersuhu min 10. Tuh sangat jelas ya di soal ya. Es nih. Min 10 es, berarti Q1 es. Bermasa 2 kilo, masanya 2 kilo ya. Menjadi air di suhu 0. Nah, air di suhu 0 tuh berarti yang di titik di sini ya. Nah, ini kan perubahan dari es jadi air. Itu ada di sini nih. Nah, air suhu 0 kan di sini. Jadi dia belum naik lagi ke atas, ya belum ke atas, bergerak ke atas suhunya. Cuma di 0, stop. Berarti dia nanyain nih, soal ini tuh nanyain berapa jumlahnya saat perubahan ya dari awal es jadinya air. Berarti kita hanya perlu sampai Q2 saja, ya, nggak sampai Q3. Jadi nggak selalu ya, grafik kalor itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ya, tidak selalu. Soal pertama kita tadi 1 tambah 2 tambah 3. Soal yang kedua, 1 tambah 2 aja. Ya, sesuai dengan gambar dan keterangan di soal. Oke, ini ya, so grafik awalnya min 10, akhirnya di 0 saja. Kemudian lanjutannya, lanjutannya kalor lebur. Nah, berarti L ya, kalor lebur 340.000. Kalor jenis es, C, es ya, berarti 2100. Kalor jenis air 4200. Nah, oke, diberikan keterangannya sama kayak soal pertama ya. Sekarang kita lihat. Q1. Nah, warna merah nih garisnya. Dari min 10 jadi 0 ya, garis warna merah ya, miring nih. Dari min 10 jadi 0. Nah, berarti seperti tadi. Suhunya berubah. Kita pakai M kali C kali delta T. Dengan delta T-nya lihat ya, dari garisnya yang warna merah ya. Dari min 10, berarti dari ini T1 nih, menjadi 0. Ya, garis warna merahnya ya, perhatikan. Jangan fokus ke tulisan saja. Kalian lihat juga di grafik yang ini warna merah ya. Berarti delta T-nya, T2-nya 0, T1-nya min 10. Nah, 0 dikurang min 10. Min ketemu min jadi positif. Nah,
Masanya 2 ya, ingat beda sama soal yang tadi ya. Ini 2 sekarang. 2. Oh iya, kalian perhatikan masanya ya. 2 kilo. Satuannya sudah kilo, berarti sudah betul ya. Tidak usah diganti. Yang lain kan juga kilo nih. Miss centangin ya, semua kilo. Berarti sudah oke. 2 dikali, nah C-nya, lihat tuh keterangannya, S ya. Q1S. 2 kali 2100 kali 10. Nah, mudah saja, berarti 42.000 joule. Nah, gitu ya anak-anak ya. Tidak selalu Q1 pasti ribuan, tidak nih puluhan ya, 42. Nah, gitu. Jadi tergantung soalnya. Oke ya, jadi kita pakai CS, oke? Kemudian Q2, nah ini warna hijau. Proses es jadi air, ya. Proses perubahan es jadi air saja. Berarti kalor laten ya, kalor laten. Es jadi air berarti meleleh. Nah, es jadi air berarti meleleh. Kita pakai M kali L ya, kalor leburnya nih. M-nya 2, kalor leburnya 340.000. Berarti kalau dikalikan 680.000 joule. Nah, pertanyaannya kan kita lihat lagi di soal, sudah Miss kotakin ya. Jumlah berarti Q1 tambah Q2-nya nih. Ya, jumlah. Berapa ya Q1 tambah Q2? Oke, tinggal kita hitung ya. 42.000 joule ditambahin 680.000 joule. Didapatkan berarti 722.000 joule. Ya, seperti itu ya. Kalau kalian masih bingung, silahkan diulang lagi, lihat lagi ya. Jangan terpaku pada tulisan di sini ya. Lihat grafiknya juga ya, perhatikan grafiknya. Clue-nya itu, lihat grafik dari mana sampai mana. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita ada soal terakhir. Oke, ini soal terakhir yang dapat Miss berikan ke kalian. Hitunglah banyaknya kalor. Ya, berarti ini banyaknya nih. Berarti kembali kita jumlah-jumlahkan ya. Yang diperlukan untuk mengubah air. Nah, air. Berarti di sini nih, ya start awalnya dia sudah jadi air. Ya, jadi kalian perhatikan cara Miss Lydia melihat grafik dan soal ya, grafik dan soal. Bukan karena Miss Lydia ngajar, oh udah tahu, bukan. Miss juga melihat soal dengan grafiknya. Lalu Miss tandai, oh ini air. Di sini berarti start awalnya air ya. Diperlukan untuk mengubah air 1 kg, oke, berarti itu masanya, bersuhu 20, oke, sesuai dengan grafiknya ya, awalnya suhunya 20, menjadi uap air seluruhnya. Nah, kalau air anak-anak ya, khusus untuk air, ya, khusus untuk air, dia berubah jadi uap itu, menjadi uap itu di suhu, kalau di grafik ya, setahu Miss Lydia, itu ada di 100 derajat Celcius ya, menjadi uap itu ada di suhu 100. Nah, berarti sesuai dengan grafiknya ya. Jadi grafiknya tidak salah. Nih. Ini sepengetahuan Miss Lydia. Jadi kalau kalian misalnya ada info terbaru bisa lihat, bisa kasih tahu juga ya. Oke. Ya, jadi ini suhu awalnya 20, suhu akhir grafiknya 100 ya, terlihat dari grafiknya. Dan disupport juga dengan kata-kata menjadi uap air seluruhnya ya, itu di suhu 100. Oke, kemudian kita lihat kalor lebur itu L ya, masih sama kayak tadi, kalor lebur air. Kemudian ada kalor jenis air C, ada lagi kalor uap air. Nah, kalian bisa lihat, wah berarti ada yang nggak dipakai dong. Nah, ada info yang tidak terpakai, hanya menjadi info tambahan. Yang mana ya? Nanti kita lihat. Oke, sekarang kita lihat Q, berarti kita mulai kalau dari gambar ini Q3 ya gambarnya ya. Oke, kita jawab Q3 dengan warna kuning. Perhatikan grafiknya ya. Ini warna kuning ya. Warna kuning, kita lihat. Naik ke atas ya, 20 menjadi 100. Nah, ya warna kuning garisnya nih. Berubah ya suhunya, berarti kita pakai MC delta T. Pokoknya anak-anak yang miring itu pasti MC delta T. Masalahnya delta T-nya yang harus kalian tahu. Lihat, ini bukan dari 0 ya. Garis Q3 mulai dari 20.
Berarti 20 ini adalah T1. 100 itu garis akhir warna kuningnya ya, T2. Kalian sudah lihat ya, sangat jelas warna kuning tuh, kontras dengan warna yang lain. Oke, berarti delta T-nya akhir kurang awal. Akhirnya di 100 ya. Awalnya 20. Nah, 100 kurang 20 berarti 80 delta T-nya. C-nya, nah lihat tuh di soal dan di grafik sudah tandai ya. Kalor yang diperlukan untuk mengubah air. Berarti kita pakai kalor jenis air. Kalor jenis itu C. 4.200. Masanya 1 kilo. Oke, kita lihat perlu diganti nggak ya satuannya. Oke, ini kilo. L-nya juga kilo. C-nya kilo. U-nya juga kilo. Oke, sudah sama ya. Sudah kilo semua. Berarti kita tidak usah ubah. 1 kali 4.200 kali 80. 336.000 joule. Nah, seperti itu. Oke ya. Ingat MC delta T. C itu kalor jenis. Oke, sekarang kita ke garis warna ungu. Nah, air berubah jadi uap. Air berubah jadi uap itu berarti di sini ya. Ini di Q4, di mana proses itu air menjadi uap seluruhnya nih di sini. Jadi uap air maksudnya ya. Uap air tuh di Q4. Nah, air jadi uap. Berarti kita pakai kalor laten. Di soal kita disediakan ya, ada L dan U. Air jadi uap, berarti menguap ya. Nah, air jadi uap tuh menguap. Kita pakai U, berarti L-nya sebenarnya nggak terpakai ya. L-nya tidak terpakai ternyata. Masanya 1, uap airnya 2.300.000. Nah, berarti kalau dikalikan berarti ya 2.300.000 ya. Nah, yang ditanyakan kan banyaknya kalor. Ya, yang ditanyakan banyaknya kalor. Berarti Q3 ditambah Q4. Ya, berapa nih? Q3 tambah Q4. 2.300.000 ditambahin 336.000. Jadi 2.636.000. 2.636.000 joule ternyata mengubah air jadi uap ya. Kalian bisa lihat tuh, butuh panas 2 juta nih. Jadi agak lama memang mengubah air jadi uap ya. Jadi kalau kalian masak air, ini 1 kilo doang loh anak-anak ya, masak airnya 1 kilo. Jadi uap itu selama ini butuh panas yang panjang, maksudnya butuh panas yang besar, 2 juta joule. Nah, makanya masak air itu pasti lama. Ya, jadi seperti ini. Sekali lagi mesti ingatkan ya. Kalau kalian masih bingung, bisa diulang lagi ya. Video ini diulang lagi, kalian ulas kembali dari awal grafiknya. Kemudian dilihat lagi mana yang ada kalor latennya, mana yang perlu pakai MC delta T. Lalu ke contoh soalnya, ingat ya, lihat grafik dan soal. Jangan terpaku pada jawaban yang sudah dituliskan sudah diketik ya. Jangan seperti itu. Kalian coba lihat ya. Siapa tahu nanti ulangannya ada grafik, ada soal cerita. Jadi kalian tahu cara mengerjakannya ya. Jangan terpaku pada kunci yang sudah dibuat. Oke, selamat belajar ya. Jangan lupa kalian tetap bisa bersyukur ya pada Tuhan. Bersyukur karena guru kalian ya bisa membuatkan video untuk kalian belajar mandiri ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian ya, bisa melihat betapa sayangnya guru kalian kepada kalian, sehingga kalian tuh masih dibuatkan loh video dan PPT yang menunjang pelajaran selain dari buku seperti itu ya. Oke, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.